Saudara-saudari terkasih, audiensi umum pagi ini berlangsung pukul 10 di lapangan Santo Petrus. Dalam kesempatan tersebut, Paus Leo ke-14 berjumpa dengan rombongan peziarah dan umat beriman dari Italia maupun dari berbagai penjuru dunia. Dalam pidatonya yang berbahasa Italia, Paus melanjutkan rangkaian katekese tentang dokumen Konsili Vatikan II. Kali ini renungannya fokus pada konstitusi dogmatis Lumen Gentium, khususnya tentang kaum awam. Setelah merangkum katekese tersebut dalam berbagai bahasa, Bapak Suci menyampaikan salam khusus kepada umat beriman yang hadir. Audiensi umum ditutup dengan doa Bapa Kami dan berkat apostolik. Berikut ini katekese beliau. Saudara-saudari terkasih, kita melanjutkan permenungan tentang gereja sebagaimana dijelaskan dalam konstitusi dogmatis Lumen Gentium. Paus Fransiskus pernah mengatakan, kaum awam adalah mayoritas besar umat Allah. Yang melayani mereka adalah kelompok yang lebih kecil, yaitu para pelayan tertapis. Bagian dokumen ini ingin menjelaskan secara positif siapa itu kaum awam dan apa misi mereka. Selama berabad-abad, kaum awam sering hanya dipahami sebagai orang-orang yang bukan klerus dan bukan kaum hidup bakti. Karena itu, saya ingin mengajak Anda membaca kembali satu bagian yang sangat indah yang menunjukkan betapa mulianya hidup sebagai orang Kristiani. Jadi, hanya ada satu umat Allah yang dipilihnya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Martabat semua anggotanya sama, karena mereka dilahirkan kembali dalam Kristus. Sama pula rahmat sebagai anak-anak Allah. Sama panggilan menuju kesempurnaan. Hanya ada satu keselamatan, satu harapan, dan satu kasih yang tidak terbagi. Sebelum ada perbedaan tugas pelayanan atau keadaan hidup, konsili menegaskan bahwa semua orang yang dibaptis itu setara. Konstitusi ini tidak ingin kita melupakan apa yang sudah ditegaskan dalam bab tentang umat Allah, yaitu bahwa ciri umat mesianis adalah martabat dan kebebasan sebagai anak-anak Allah. Tentu, semakin besar anugerah yang diterima, semakin besar juga tanggung jawabnya. Karena itu, selain menegaskan martabat kaum awam, konsili juga menekankan misi kaum awam dalam gereja dan dunia. Tetapi apa dasar misi ini dan apa artinya? Hal ini dijelaskan dalam definisi kaum awam yang diberikan oleh konsili. Yang dimaksud dengan kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani yang karena dibaptis dan dipersatukan dengan Kristus serta dijadikan umat Allah, mengambil bagian dalam caranya sendiri dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja, lalu menjalankan dalam gereja dan dunia, menurut bagian mereka masing-masing, misi seluruh umat Kristiani. Jadi, umat kudus Allah bukanlah sekedar kumpulan orang tanpa bentuk yang jelas, melainkan tubuh Kristus, atau seperti dikatakan oleh Santo Agustinus, Christus totus. Artinya, gereja adalah komunitas yang tersusun secara organis berkat hubungan yang hidup antara dua bentuk partisipasi dalam imamat Kristus. Imamat umum semua orang beriman dan imamat pelayanan. Karena baptisan, kaum awam juga ikut ambil bagian dalam imamat Kristus. Sebab Yesus Kristus, Imam Agung dan Kekal, ingin melanjutkan kesaksian dan pelayanannya juga melalui kaum awam. Karena itu, Ia menghidupkan mereka dengan roh-Nya dan terus-menerus mendorong mereka untuk melakukan setiap karya yang baik dan sempurna.
Di sini kita juga diingatkan oleh Santo Yohanes Paulus II dalam seruan apostoliknya, Christi Fideles Laici. Dalam dokumen itu ia menegaskan bahwa konsili dengan kekayaan ajaran, spiritualitas, dan pastoralnya telah memberikan penjelasan yang sangat indah tentang hakikat martabat spiritualitas, misi, dan tanggung jawab kaum awam. Dan para bapa konsili menggemakan panggilan Kristus, telah memanggil semua kaum awam laki-laki dan perempuan untuk bekerja di kebun anggurnya. Dengan demikian, pendahulu saya yang terhormat itu kembali menegaskan pentingnya kerasulan kaum awam, yang oleh konsili juga dibahas dalam dokumen khusus yang akan kita bicarakan nanti. Bidang kerasulan kaum awam sangat luas. Bidang itu tidak terbatas hanya di dalam ruang gereja, tetapi juga menjangkau dunia. Gereja hadir dimanapun anak-anaknya mengakui dan memberi kesaksian tentang Injil, di tempat kerja, dalam masyarakat, dan dalam semua hubungan antar manusia. Di sana, melalui pilihan hidup mereka menunjukkan indahnya hidup Kristen, yang sejak sekarang sudah menghadirkan keadilan dan damai, yang kelak akan mencapai kepenuhannya dalam kerajaan Allah. Dunia perlu dipenuhi semangat Kristus dan lebih efektif mencapai tujuannya dalam keadilan, kasih, dan damai. Dan hal itu hanya mungkin melalui sumbangan, pelayanan, dan kesaksian kaum awam. Inilah ajakan untuk menjadi gereja yang keluar, seperti yang sering dikatakan Paus Fransiskus, gereja yang sungguh hadir dalam sejarah, selalu terbuka pada misi, dan di dalamnya kita semua dipanggil untuk menjadi murid misioner, rasul Injili, saksi kerajaan Allah, dan pembawa sukacita Kristus yang telah kita jumpai. Saudara-saudari, semoga Paskah yang akan kita rayakan membaharui dalam diri kita rahmat untuk menjadi seperti Maria Magdalena, seperti Petrus dan Yohanes, saksi-saksi Kristus yang bangkit.